Pertama adalah dulu ada bencana namanya tsunami Aceh. Silakan slide selanjutnya. Dalam bencana tsunami Aceh, titik kerusakan sistem kelistrikan di PT PLN Persero ada di 8 titik kerusakan. Dan kerusakan itu ada dampaknya berhasil kita tangani dalam waktu yang sangat cepat. Nah, kali ini begitu ada banjir bandang karena hujan lebat, kemudian tanah longsor, kerusakan di Aceh saja itu ada 442 titik lokasi, itu hanya di Aceh. Belum lagi di Sumatera Utara maupun di Sumatera Barat. Jadi kami mengakui bahwa kami belum pernah menghadapi bencana dengan skala seperti ini. Pada saat tsunami berjalan dengan cepat dan berlalu dengan cepat, sedangkan saat ini kondisi yang kami hadapi hampir di setiap lokasi kami menghadapi bencana di mana sistem kami rusak berat, tertimbun lumpur dan membutuhkan upaya yang luar biasa untuk memperbaikinya. Tertimbun lumpur dan membutuhkan upaya yang luar biasa untuk memperbaikinya. Untuk itu, hari ini sampai istri saya tanya, kok tiap hari melihat cuaca? Seperti apa badai siklonnya, ada di mana? Anginnya seperti apa? Bahkan tim resiko PT PLN Persero saat ini tiap hari mengeluarkan laporan analisisnya, dampaknya di sistemnya ada di mana? Di Kalimantan, di Sumatera, di Sulawesi, karena kondisi sudah berubah. Dalam siklus 10 tahunan, volume air hujan sama dari tahun ke tahun. 1800, 1900, tahun 2000, 2026 sama. Dulu normal, ada satu. El Nino, itu berarti kering. 10 tahun, 9 tahun normal, ada satu. La Nina, itu basah. Hari-hari ini, karena ada perubahan iklim, tahu-tahu La Nina 3 tahun. Kemudian kering 2 tahun. Jadi kalau kering betul. Kemudian pembangkit kami juga mengeringkan, terutama PLTA-nya. Begitu kering juga pembangkit tenaga anginnya juga tidak berputar karena anginnya juga berhenti. Kemudian tahu-tahu banjir, pembangkit listrik kami juga, PLTA kami juga terganggu karena kena banjir, sehingga ini sistem sudah bergeser. Dan tadi sesuai arahan dari Ibu Ketua di sini, memang dengan adanya bencana ini kami perlu melakukan penguatan. Bagaimana kami harus melakukan dari tadinya reaktif menjadi antisipatif dan mempersiapkan langkah-langkah apabila terjadi bencana seperti ini. Lanjut. Pada 26 November, banjir besar melanda beberapa daerah di 3 provinsi. Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Dalam hal ini, pertama, kami juga kaget begitu datang ke lokasi, ada masjid yang atapnya rusak berat. Kami tanya, dari mana atapnya rusak berat? Karena kecepatan angin lebih dari 80 km per jam. Di saat bersamaan, hujan sangat lebat sekali. Kemudian di saat bersamaan ada banjir bandang dan juga tanah longsor. Sehingga dampaknya luar biasa. Demikian pula dampaknya terhadap sistem kelistrikan yang dimiliki dan dioperasikan oleh PT PLN Persero. Dampaknya dalam hal ini baik itu ke pembangkit kami, baik itu ke tower-tower kami, baik itu ke gardu induk kami, baik itu ke tiang listrik yang di pinggir jalan, baik itu ke instalasi di rumah, sehingga ini dampaknya sangat masif. Lanjut. Alhamdulillah saat ini pemulihan sistem kelistrikan Sumatera Utara
sudah pulih 100%. Namun kami harus menyampaikan bahwa banjir bandang dan juga adanya tanah longsor susulan masih terus terjadi. Sehingga yang tadinya pulih 100%, saat ini masih terdapat 2 desa di Tapanuli Utara yang masih mengalami padam. Sehingga yang tadinya telah pulih 100%, saat ini menjadi 99,97% desa sudah berhasil dipulihkan. Kami harus mengakui bahwa kami mendirikan tiang-tiang listrik kembali sebenarnya bukan dalam kondisi ideal di mana tanah masih labil, tetapi listrik harus menyala kembali, terang harus menjadi bagian dari proses agar harapan masyarakat, saudara-saudara kita yang menghadapi bencana bisa pulih kembali. Maka di baik Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun Aceh, tiang-tiang listrik yang sudah kami dirikan, ada beberapa yang roboh, kami dirikan lagi, roboh, dirikan kembali, sehingga tim kami masih terus bekerja di lapangan. Di sini GM Sumatera Utara adalah Pak Mundakir, ya, kami perkenalkan. Kemudian untuk sistem kelistrikan Sumatera Barat, ini PLN juga telah berhasil menyalakan 100% pelanggan di Sumatera Barat sejak 23 Desember. Tetapi juga seperti biasa kami selalu mendapatkan laporan dari waktu ke waktu, ada 1 atau 2 desa kadang-kadang padam lagi karena tiang listriknya juga roboh kembali, tetapi tim kami sudah siap di lapangan sehingga berhasil memperbaiki dalam waktu yang sangat cepat. Untuk sistem Aceh, ini agak sedikit berbeda, karena kerusakannya betul-betul kerusakan dalam ukuran skala yang belum pernah kami hadapi sebelumnya. Pertama adalah adanya tower-tower transmisi kami yang roboh antara Arun dengan Biren. Itu di atas sana, ini antara Arun dengan Biren. Kalau di sini mohon izin, ini merah di sini, di atas, ya, di Arun dengan Biren. Nah, begitu Arun dengan Biren terputus, maka pembangkit kami dari Arun tidak bisa mengevakuasi daya ke Banda Aceh, sehingga sistem Banda Aceh pun langsung terganggu. Kemudian yang kedua adalah transmisi kami, tower kami dari Biren ke Takengon juga terputus, di mana tower-tower kami juga rubuh, sehingga dari Biren ke Takengon yaitu di Aceh Tengah pun ikut terputus. Kemudian dalam proses ini terjadi banjir susulan dan juga ada bagaimana tanah longsor susulan yang dari Pangkalan Brandan ke Langsa. Coba ditunjukkan. Sehingga transmisi dari Pangkalan Brandan ke Langsa, di mana ini menyambungkan backbone transmisi Sumatera, dari Sumatera Selatan sampai ke Riau, sampai ke Jambi, ke Sumatera Utara, kemudian Sumatera Barat, kemudian sampai ke Pangkalan Brandan, ke Aceh otomatis terputus. Nah, tentu saja dalam kondisi seperti ini sistem Aceh menjadi lumpuh. Dalam waktu 1 hari kami berhasil bagaimana mengkonsolidasikan tower-tower emergency yang kami kumpulkan di Lanut Halim Perdana Kusuma, dan kami dibantu dengan TNI Angkatan Udara mengangkut peralatan kami ke Banda Aceh menggunakan pesawat Hercules. Nah, biasanya
untuk membangun kembali tower emergency itu membutuhkan waktu sekitar 3 hari. Dan untuk menyambung kembali kabel-kabelnya yang kami sebut dengan stringing membutuhkan waktu sekitar 2 hari, jadi membutuhkan waktu 5 hari. Tetapi begitu peralatan kami seberat 35 ton sampai ke Banda Aceh di Lanut Iskandar Muda ya. Iskandar Muda, kami ternyata menemukan bahwa dari Banda Aceh ke Biren jalur daratnya terputus, sehingga kami dengan terpaksa menggunakan helikopter, di mana setiap sorti helikopter itu ternyata hanya bisa mengangkut hanya sekitar 2 ton. Sehingga kalau ini ada 35 ton dan itu pun belum termasuk dengan stringingnya, kabelnya dan orang-orangnya yang mendekati sekitar 55 sampai 60 ton, maka membutuhkan 60 sorti dan itu pun sudah terdiri dari 3 helikopter. Jadi pada waktu itu kami menghadapi tantangan logistik yang luar biasa, sehingga helikopter kami yang dibantu dengan BNPB, helikopter sewa dari TNI AU, itu bolak-balik dari Banda Aceh ke Arun Biren. Kemudian peralatan kami taruh di Batalion 113 yang jaraknya hanya 1,7 km dari lokasi tower. Tetapi kami juga menemukan sungai yang tadinya lebarnya hanya 80 meter, meluas menjadi 800 sampai 1 km, sehingga lokasi tower pun tidak bisa dijangkau dengan truk, sehingga tetap 1,7 km itu masih menggunakan helikopter kembali. Dan untuk itulah kami mengakui kedikdayaan tim PLN yang biasanya bisa bekerja dengan sangat-sangat lincah. Itu pertama kali kami mengakui kami dikalahkan oleh alam. Jadi kami tidak bisa mengangkut barang-barang kami ke lokasi tower. Sampai kemudian seminggu kemudian ternyata jalan darat dari Banda Aceh sampai ke Biren bisa dipulihkan. Sehingga kami bisa mengangkut dengan truk TNI Angkatan Darat peralatan kami ke lokasi di Batalion 113 yang jaraknya hanya 2 km dari tower yang roboh antara Arun dengan Biren. Dalam proses ini kami terpaksa masih menggunakan helikopter dari Banda Aceh yang terbang 2 jam, kemudian mendarat di Batalion 113, kemudian mengangkut ke tower hanya 2 kali, tetapi afturnya langsung habis, hanya 2 sorti harus kembali ke Banda Aceh, kembali lagi, sehingga sehari pun kami hanya bisa menambah hanya 2,5 ton. Tetapi kami berterima kasih kepada Bapak Menteri SDM, Bapak Dirut Pertamina yang hadir lokasi langsung, bagaimana mengirim aftur di Batalion 113 dan itu pun membutuhkan waktu 3 hari karena truknya, afturnya ternyata terjebak lumpur dan masih membutuhkan waktu yang sangat panjang sehingga aftur tersedia di Batalion 113 sehingga helikopter kami tidak perlu lagi kembali ke Banda Aceh. Tapi langsung di Batalion 113 langsung kami menarik ke lokasi dalam jaraknya 1,7 km. Dan di sana bahkan Pak Direktur Transmisi, Pak Edwin Nugraha, saya langsung terjun di lokasi juga, Pak Amiruddin, P2B, kemudian juga mitra-mitra kami ada di sana semuanya, kemudian seluruh kekuatan PLN dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari Ambon, dari Papua, dari Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dari Bali, dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Sumatera Selatan, Bengkulu, bahkan Riau, Jambi, semua ada di sana. Saya bertanya, kamu dari mana? Siap Bapak, saya dari Lombok.